salam dan bahagia. Saya Rama Prambudi di Kimara. Kebetulan hari ini saya sedang berada di Taman Wijaya Brata, di mana Ki Hajar Dewantara, Nyi Hajar Dewantara, dan para pinisepuh Taman Siswa dipusarakan. Pada kesempatan kali ini sebetulnya saya ingin urun rembug terkait polemik yang terjadi belakangan ini yang dilakukan oleh Gubernur Jawa Barat Kang Deddy Mulyadi. Pada persoalan dimasukkannya anak-anak yang bermasalah katakanlah ke barak militer, tanggapannya cukup beragam dilakukan oleh para politisi, oleh NGO dan sebagainya. Saya sepakat dengan beberapa hal. Ada negatif dan positifnya dalam polemik ini. Saya melihat memang tidak semua persoalan kenakalan remaja itu bisa ditangani dengan pendekatan militer. Itu saya sepakat. Kedua, apa yang dilakukan oleh Kang Deddy Mulyadi dengan memasukkan mereka 6 bulan ke barak militer, saya kira itu adalah sebuah upaya preventif dari Pemprov Jabar dan menjadi jawaban atas banyaknya keresahan-keresahan di masyarakat, keresahan publik. Kalau kita melacak ke belakang, sebetulnya persoalan ini kan cukup lama berlarut-larut dibiarkan, tidak tertangani. Nah, Jawa Barat memberikan sedikit solusi, sedikit gambaran bagaimana anak-anak ini diupayakan ditangani. Salah satunya oleh militer, pendekatan militer. Nah, di sana sebetulnya pendekatan militer itu juga kan sebetulnya sudah menjadi hal biasa. Misalnya apa yang dilakukan atau dikerjakan di Pramuka atau di Paskibra katakanlah. Di Pramuka juga banyak satuan-satuan karya, Skabayangkara dengan kepolisian, ada Wanabakti dengan kehutanan, dan masih banyak lagi. Artinya hal demikian itu menjadi biasa. Kenapa ini menjadi polemik? Saya kira kita harus berkaca bahwa sebetulnya ada pendekatan yang dilakukan atau yang biasa disampaikan di Taman Siswa dengan pendekatan sistem Among itu. Pendekatan di mana mensyaratkan yang pertama itu tentang ada syarat kemerdekaan di mana anak didik kita didorong bagaimana terciptanya kehidupan lahir dan batinnya yang lebih baik. Kedua, juga terkait dengan kodrat alam. Kodrat alam di sini sebetulnya lebih menekankan pada persoalan bagaimana tumbuh kembang anak didik ini mengikuti ritme alamnya, ritme kehidupannya. Dan itu juga bersangkutan dengan kehidupan bermasyarakat. Perlu juga kita ingat bahwa apa yang disampaikan Ki Hajar misalnya tentang pendidikan nasional, itu di dalamnya salah satunya ada tanggung jawab dalam pendidikan ini dengan namanya Tripusat Pendidikan. Tripusat Pendidikan itu pertama pendidikan oleh keluarga, oleh sekolah atau perguruan, dan oleh masyarakat. Dalam hari ini sebetulnya lebih cenderung ke pemuda. Artinya apa? Apa yang dikerjakan hari ini oleh Kang Deddy Mulyadi dan Pemprov Jabar, saya kira melakukan pendekatan yang ketiga itu, pendekatan sosial yang harus aware terhadap permasalahan yang terjadi hari ini. Kenapa itu menjadi menarik? Karena sebetulnya dari sudut pandang di Taman Siswa misalnya, kebutuhan dan kepentingan anak itu harus difasilitasi. Di Taman Siswa ada yang namanya sistem Among. Sistem Among pada prakteknya mungkin kita kenal bersama bahwa ada Ingmadio Mangunkarso Ingarso Sungtulodo Tuturi Handayani. Di sana Sang Pamong sebagai juru taman itu menjaga, memberikan keleluasaan kepada anak didik, keleluasaan untuk melakukan ekspresinya. Tapi di sisi lain, Sang Pamong, guru yang kita sebut Pamong itu juga menjaga anak-anak didik kita
dari tindakan-tindakan yang dapat menjerumuskan pada hal-hal yang negatif, katakanlah, pada hal-hal yang membahayakan bagi jiwa raganya. Maka kepentingan Pamong adalah tuturi handayani. Lalu apa yang mendasari misalnya saya mendukung program Kang Deddy Mulyadi di Jawa Barat? Pada persoalan ini sebetulnya sudah menjadi pengetahuan umum bahwa sebentar lagi kita akan menghadapi bonus demografi. Bonus demografi ini akan menjadi bencana demografi ketika anak-anak kita yang hari ini ada di SD, SMP, SMA itu tidak tertangani, khususnya yang bermasalah itu. Artinya bonus demografi ini harus dimanfaatkan dengan baik, dikelola dengan baik. Dalam prosesnya, saya kira anak-anak yang bermasalah pun tidak boleh ditinggalkan, tidak boleh dipinggirkan, tapi harus diberikan solusi, diberikan kesempatan untuk memperbaiki perilakunya, memperbaiki jalan hidupnya gitu ya ke depan. Saya sangat berharap program masuknya atau karantinanya anak-anak yang bermasalah ke barak militer oleh Pemprov Jabar terus dilakukan evaluasi, melibatkan semua pihak, melibatkan semua sektor, bagaimana jalan terbaik untuk menangani anak-anak kita itu. Artinya apa? Artinya memang kenakalan remaja tidak hanya diselesaikan oleh militer, tapi anak-anak itu juga harus diberikan pemahaman oleh banyak pihak, oleh Komisi Perlindungan Anak, oleh pihak kepolisian misalnya. Pihak kepolisian bisa menjelaskan apa dan bagaimana dampak jika anak-anak itu melakukan tindakan-tindakan tawuran, tindakan-tindakan kriminal lainnya, atau bahkan mungkin pendekatannya juga bisa dilakukan oleh para psikolog terkait dengan kebiasaan dan yang ditimbulkan oleh gadget gitu ya, oleh game gitu. Artinya apa yang dilakukan oleh Kang Deddy Mulyadi saya kira adalah langkah awal yang baik yang mungkin juga bisa diduplikasi oleh wilayah-wilayah lain. Perkaranya mau atau tidak. Ini kan persoalan yang menahun, persoalan yang terus-menerus, solusinya juga tidak terlihat gitu ya. Kenakalan remaja, tawuran, kecanduan gadget, dan masih banyak lagi. Kita berharap sebetulnya ke depan solusi-solusi yang ditawarkan dalam polemik itu dapat ditampung, diramu oleh Pemprov Jabar menjadi satu paket program yang memang solutif bagi anak-anak kita yang bermasalah. Ke depan saya kira dengan adanya program ini saya lebih merasa optimis gitu ya. Kita lebih merasa optimis sebagai masyarakat bahwa semua pihak, semua bidang, semua stakeholder yang peduli terhadap pendidikan semuanya kuyung pada persoalan ini. Tidak berdebat kusir di media gitu ya, tapi bisa duduk bareng, urun rembuk bersama untuk menyelesaikan persoalan-persoalan pelik dalam dunia pendidikan kita. Ini menjadi keprihatinan kita karena sebetulnya hari ini anak-anak didik kita kan sebetulnya seperti terpenjara di ruang-ruang kelas. Karena pendekatan kelas, pendekatan ruang. Padahal proses belajar itu bisa dilakukan di mana saja. Bisa dilakukan di pasar, bisa dilakukan di museum, bisa dilakukan di makam seperti ini untuk mengetahui tokoh-tokoh. Pamong guru bisa menjelaskan tokoh-tokoh secara langsung di makam seperti ini.
Artinya, pamong harus dituntut atau guru dituntut untuk lebih kreatif dalam memberikan materi lebih dalam proses pembelajaran di sekolah. Sekolah punya tanggung jawab yang jelas pada persoalan pendidikan. Tapi ada dua sentra lagi, yaitu keluarga dan masyarakat yang juga harus turut terlibat dalam proses pendidikan. Mungkin itu, terima kasih.